bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi tipe iklim serta pola iklim global. Di antara tipe iklim nanti akan ada iklim Smith-Ferguson. Bagaimana caranya? Sebelum kita langsung ke Smith-Ferguson, iklim itu adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode waktu yang panjang, umumnya lebih kurang itu 30 tahun dari keadaan cuaca yang ada di wilayah yang permanen, dan iklim ini tidak sering berubah. Klasifikasi iklim nantinya akan membantu orang mengetahui jenis kondisi apa yang biasanya dialami suatu wilayah sepanjang tahunnya. Yuk kita bahas satu persatu mengenai jenis iklim. Yang pertama adalah iklim matahari, di mana iklim matahari ini berhubungan dengan intensitas sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Jadi, intensitas panas yang diterima suatu tempat dipengaruhi secara garis besar oleh garis lintang. Oleh karena itu, klasifikasi iklim matahari disebut juga sebagai klasifikasi iklim garis lintang. Kita lihat pembagiannya dari gambar ini. Ada 4 wilayah, ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, serta iklim kutub atau iklim dingin. Yuk kita bahas satu persatu mengenai jenis iklim matahari. Yang pertama adalah iklim tropis. Untuk iklim tropis, wilayah yang berada di lintang 0 sampai 23,5 derajat, baik lintang utara ataupun lintang selatan. Di wilayah ini, suhu rata-rata tinggi, sekitar 20 sampai 35 derajat Celcius. Selanjutnya, tekanan udara lebih rendah dan berubah secara perlahan-lahan dan beraturan. Kejadian hujan lebih banyak daripada wilayah lainnya. Jadi di iklim tropis lebih banyak hujan dibandingkan wilayah subtropis, sedang, dan dingin. Yang kedua kita bahas daerah subtropis. Untuk daerah subtropis, daerah yang terletak di lintang 23,5 sampai 40 derajat lintang utara ataupun lintang selatan. Salah satu ciri dari iklim subtropis adalah memiliki 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Wilayah yang memiliki subtropis antara lain wilayah Eropa, wilayah Asia Timur, Asia Barat, bagian utara, Amerika Utara, ada Afrika Utara juga, Selatan Afrika, dan Australia. Yang ketiga, wilayah dengan iklim sedang yang berada di lintang 40 sampai 66,5 baik lintang utara ataupun lintang selatan. Di iklim sedang ini, tekanan udaranya sering berubah-ubah, sama halnya dengan penjelasan kita minggu lalu. Di iklim sedang ini sering terjadi hujan frontal. Hujan yang terjadi akibat pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin. Di wilayah sedang juga merupakan daerah yang memiliki arah angin yang bertiup, berubah-ubah, tidak menentu. Kadang dapat menimbulkan badai secara tiba-tiba. Yang keempat adalah wilayah dingin atau kutub yang berada di daerah lintang 66,5 sampai 90 derajat, baik lintang utara ataupun lintang selatan. Ditandai wilayahnya yang tertutup oleh tundra dan salju abadi. Untuk salju abadi ini berada di kutub utara ataupun di Antartika bagian kutub selatan. Kalau wilayah tundra ada di wilayah Greenland. Jadi berdasarkan iklim matahari ada wilayah tropis, wilayah subtropis, sedang, dan dingin yang sebagian besar dipengaruhi oleh letak lintang. Selanjutnya kita akan membahas iklim Smith-Ferguson. Untuk iklim Smith-Ferguson ini, klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Kenapa?
Karena ini berhubungan dengan banyak atau sedikitnya curah hujan yang turun, terutama untuk wilayah tropis. Dengan menggunakan kriteria bulan basah dan bulan kering menurut kriteria Mohr. Ada 3, ada bulan basah, ada bulan lembab, dan ada bulan kering. Bulan basah adalah satu bulan tersebut memiliki rata-rata curah hujan lebih dari 100 mm. Untuk bulan lembab, di bulan tersebut rata-rata curah hujan yang turun adalah dari 60 sampai 100 mm. Sedangkan untuk bulan kering, rata-rata dalam bulan tersebut curah hujan yang turun kurang dari 60 mm. Di antara kriteria ini, bulan lembab tidak dihitung, tidak digunakan. Jadi yang digunakan adalah bulan basah dan bulan kering. Berikut cara perhitungan dari rumus rasio kriteria iklim Smith-Ferguson. Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%, atau bisa disingkat Q sama dengan BK per BB kali 100%. Nanti hasil dari Q ini kita lihat dari tabel berikut menurut iklim Smith-Ferguson. Ada 8 tipe iklim dari A sampai H. Terus nilai Q-nya ada rentangnya di setiap tipe iklim, serta masing-masingnya memiliki ciri-ciri, keadaan iklim, dan jenis vegetasi yang ada. Vegetasi itu adalah tumbuhan yang bisa hidup di tipe iklim tertentu. Untuk A kurang dari 14,3, B 14,3 sampai 33,3, C 33,3 sampai 60, D 60 sampai 100, E 100 sampai 167, F 167 sampai 300, G 300 sampai 700, dan H adalah lebih dari 700. Jadi hasil Q tadi ini kita lihat dari tabel ini nantinya, sehingga kita bisa menentukan iklim apa suatu daerah yang akan kita cari. Kita coba untuk menghitung soal perhitungan curah hujan pada kota X selama 1 bulan. Jadi pada iklim Smith-Ferguson nanti akan disajikan rata-rata curah hujan dalam 1 tahun per bulannya, dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Setiap bulannya ini akan menunjukkan jumlah curah hujan yang turun setiap rata-rata bulannya. Berarti Januari rata-rata curah hujan yang turun sekitar 150 mm, sampai nanti di Desember 50 mm. Tadi rumus untuk mencari Q adalah rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah dikali dengan 100%. Q sama dengan rata-rata bulan kering. Coba diingat kembali, bulan kering berapa curah hujannya? Kita tulis di sini ya. Untuk bulan kering, supaya pengingat, itu adalah rata-ratanya kurang dari 60. Untuk bulan basah, lebih dari 100. Untuk bulan lembab, ini tidak dihitung ya. Kita cari dulu bulan kering yang kurang dari 60. Februari, April, Mei, Juli, Agustus, September, November, serta Desember. Sekarang untuk bulan basah, sisanya ya, bulan Januari, bulan Maret, bulan Juni, bulan Oktober. Jadi ada 4 bulan. Sekarang kita lanjut untuk mencari rasio Q-nya. Bulan keringnya ada 8, bulan basahnya ada 4, dikali 100%. Q-nya sama dengan, ini tinggal dicoret, 200%. Perhitungannya bukan hanya sampai di sini saja, tapi kita lihat tabel berikutnya. Tadi hasilnya adalah 200. Untuk hasil 200 berada di sekitar
iklim F. Karena iklim F rentang Q-nya 167 sampai 300 dengan keadaan iklim kering, hutan sabana. Maka hasil untuk soal ini adalah memiliki tipe iklim F, daerah kering dan hutan sabana. Oke, kita coba satu contoh lagi ya. Bisa dilihat di sini curah hujan pada kota P tahun 2015. Bisa dilihat di sini data curah hujannya. Kita hitung untuk bulan keringnya. Ada April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November. Oke, bulan kering tadi kurang dari 60. Bulan basah lebih dari 100. Sekarang untuk bulan basah. Januari, Februari, Maret, September, dan Desember. Jadi ada 5 bulan. Kita masukkan ke dalam rumus. Rasio Q sama dengan bulan kering dibagi dengan bulan basah dikali 100%. Q sama dengan bulan keringnya tadi ada 7, sedangkan bulan basahnya ada 5 dikali 100. Q sama dengan 140%. 140% kita lihat dari klasifikasi iklim Smith-Ferguson berada pada tipe iklim E. Jadi jawaban untuk soal ini tipe iklimnya E, daerahnya agak kering, masih berupa hutan sabana. Jadi yang dihitung adalah bulannya ya, bukan angkanya, tapi bulannya saja yang dihitung, baik itu bulan kering ataupun bulan basah dikali 100%. Oke, demikian pembahasan kita mengenai iklim matahari serta iklim Smith-Ferguson. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.